Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di surat An-Nur, surat 24 ayat 27 dan seterusnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana caranya menjadi tamu yang baik. Bagaimana caranya ketika orang itu memasuki rumah yang bukan rumahnya sendiri. Ini dibahas dalam ayat ini sampai tuntas, yaitu di ayat 27, 28 dan 29. Secara umum Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengatakan di ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat, la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu ingat. Tadhakkarun itu asal kalimat dzakaro, zikir niku napa? Nah, ingat. Dari wong Jawa niku eling nggih. Dzakaro, selalu ingat, selalu zikir. Di ayat 28 Allah menyatakan fa illam tajidu fiha, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, lam tajidu fiha ahada, kalau kamu tidak menemui salah seorang atau seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian atau kamu masuk, hatta yu'dana lakum, sebelum kamu mendapat izin. Artinya sampai yu'dana, diizinkan, lakum, bagi kamu. Wa inqila lakum, dan jika dikatakan kepadamu, irji'u, kembalilah, pulanglah, penyian pulang, maka pelajaran ini Allah menyatakan farji'u,
maka hendaklah kamu pulang atau kembali. Demikian itu huwa azkalakum, itu lebih bersih bagi kamu. Hatimu bersih, jiwamu bersih. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Cara bertamu menurut Islam. Kita akan bahas beberapa hal, termasuk ada 5 hal yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, memberikan salam atau minta izin sebelum masuk ke rumah yang ditamui itu. Bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Terus adabnya yang kedua, ada bertamu sebelum dipersilahkan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan dilarang memandang, tamu itu dilarang memandang ke dalam rumah. Bagaimana konsep Rasulullah? Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian juga dilarang mengintip, baik melalui lubang kecil atau dengan cara yang lain yang isinya itu mengintip. Itu tidak boleh, Pak. Lalu bagaimana Rasulullah memberikan jalan keluar? Terus yang kelima ini kita bahas bagaimana memasuki rumah yang tidak ada penghuninya. Nanti rumah itu kosong, yang penghuninya itu tidak ada. Itu menurut Allah seperti apa? Ini kita bahas. Para bapak dan ibu saudara sekalian, yang pertama, memasuki rumah orang memberikan salam atau meminta izin. Di ayat tadi disebutkan di surat 24 ayat 27 itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Kalau rumah bukan rumahmu itu rumah isi kira-kira. Rumah orang lain. Orang lain itu bisa nggak mertua? Bisa. Bisa nggak orang tua? Orang lain itu bisa. Kalau rumah bukan rumahmu, namanya rumahnya orang lain. Bisa nggak nama rumah orang lain itu namanya rumahnya anak? Bisa kan? Oke. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperintah, dilarang oleh Allah, maksudnya dilarang memasuki rumah, itu ada batasan. Sampai kapan rumah itu boleh dimasuki? Dengan syarat hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu boleh masuk rumah sehingga kamu menebarkan ini, mengucapkan tasta'nisu, meminta izin, wa tusallimu, dan memberikan salam ala ahliha, kepada penghuni rumah itu. Kalau saya tadi menyatakan rumah orang lain bisa rumahnya anak,
Ketika kita masuk ke rumahnya anak, ya perlakuannya seperti ini, Pak Bu. Walaupun rumah yang ditempati oleh anak itu yang bangun kita bangunkan, misalkan habis biaya untuk bangun rumah itu misalkan habis 250 juta, kemudian diberikan pada anak, ini tempati dengan anak-anakmu. Kalau sudah diberikan kepada anak, berarti rumah itu miliknya sinten? Anak. Kalau milik anak, maka di rumah itu peraturannya juga peraturan anak. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah diberikan walaupun dia sendiri yang membangun, tidak boleh semena-mena terus masuk begitu saja. Syarat ini harus dilalui. Ini pelajaran dari Yang Maha Kuasa. Allah yang menjadikan dunia dan isinya, yang menjadikan kita hidup dan mati, yang menjadikan kita bisa mendapatkan rizki, bisa sehat dan seterusnya. Itu yang diberikan pelajaran kepada kita ini. Jadi memberikan salam kepada penghuni rumah. Prakteknya yang apa kira-kira? Tok 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 tok. Minta izin. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi tidak begitu, cukup assalamualaikum, tidak pakai tok tok. Di sini disebutkan sebelum minta izin dan memberi salam. Itu kedua-duanya rupanya, bukan atau. Permisi, assalamualaikum. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau demikian, terus ya Allah, itu lebih baik bagi kamu, supaya kamu selalu zikir, selalu ingat kepada Allah. Di ayat 28 disebutkan, fa in lam tajidu fiha ahadan, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, janganlah kamu masuk. Sampai kapan? Hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu diizinkan, mendapat izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan kepadanya, kepada kamu, kembalilah, farji'u, maka hendaklah kamu kembali. Sekarang mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, misalkan rumah itu di Solo, misalkan anak kita bekerja di sana, kita buatkan rumah di Solo, sudah berikan pada anak. Ketika kita berangkat dari sini ke Solo itu berapa jam? Sekitar 5 jam ya, 5 sampai 6 gini, sampai Solo deh. Kalau budale jam pukul 6 pagi dari Solo, kira-kira ya pukul 12 kalau enggak macet ya. Sekarang ada tol, ada tol itu lebih singkat ya. Mungkin 4 jam sudah sampai sana di Solo, Pak. Pas kita masuk, artinya kita menemui rumah anak itu pukul 12, setengah 12 sudah zuhur, anak sudah sholat. Karena pukul 12 Pak Bu istirahat. Anak ini punya pembantu, tapi pembantu tidak tahu kalau itu tamunya itu orang tuanya. Ini kasus misalnya.
Pembantu itu diberitahu, nih dok, nanti Abah ini mau tidur ya dengan ibu. Nanti kalau ada tamu jangan diterima dulu, nanti sore aja, pukul 4:30 ta, pukul 5 mari sholat asar. Nggih bah, misalkan ketika tidur bapak ibu datang, ya nopo prosesnya. Kalau kita datang tetap salam kan, assalamualaikum. Kalau rumahnya itu terbuka Pak Bu, belum tentu rumah yang terbuka itu mesti orangnya ada. Bisa terjadi penghuni rumah itu di belakang sana entah apa yang diperbuat, bu nandur bu makani ayam misalkan, tapi yang muka terbuka. Kalau assalamualaikum berkali-kali tidak ada, karena itu dalam aturan nanti disebutkan oleh Rasulullah, kalau bertamu itu maksimal salam itu 3 kali dan tidak boleh suara keras. Assalamualaikum, ngoten-ngoten, tapi dengan suara yang nada yang baik. Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang keluar bukan anak, karena anak tidur tertutup rapat, dan yang keluar rupanya pembantu tadi. Nah, pembantu tadi diberi pesan oleh yang punya rumah, jangan diterima kalau ada tamu, nanti suruh nunggu atau masuk datang lagi pukul 4:30 sore. Dia omong Pak Bu, wah bapak sedang tidur, ngapunten nggih, kula mau dipesen mangke menawi panjenengan betah ketemu bapak niku 1/2 gangsal. Nggih. Panjenengan wangsul mawon. Panjenengan wangsul malih. Omahe Mojokerto, Pak Bu. Budale jam 6 esuk. Ambek pembantune dikongkon mulai. Panjenengan wangsul mangke 1/2 gangsal panjenengan mriki. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi nggak omongan itu keluar dari pembantu? Bisa kan? Oke, bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sikap kita? Kalau kita yang bertamu ke sana, sedang rumah itu yang membuat dirinya tahu-tahu oleh pembantu ditolak, disuruh pulang. Enaknya ngomong apa? Sing enak. Napa? Iya nak, engko jam 4:30 aku tak rene. Napa diganti kalimatnya? Diganti. Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu ndak iman dengan ayat yang telah diberikan oleh Allah, pasti omongannya kasar. Pasti omongannya kasar. Paling ndak ngomong matamu aku ki omahku ado budal jam 6 esuk sampai teko kene yamene kok kon mulih iki sing gawe omah iki aku. Bisa terjadi ngoten. Atau dia memaksa dirinya masuk ke dalam rumah. Sudah Pak Bu, kalau sudah demikian berarti orang itu tidak beriman dengan ayat ini. Padahal ayat ini menyatakan jangan kamu masuk sampai kamu yu'dzana lakum, sama diberi izin. Wa in qila kurji'u farji'u, diomong kembalilah kamu, hendaklah kamu kembali. Kalau orangnya beriman Pak Bu, pasti ikut ayat ini.
Ya sudah nak, insya Allah nanti saya pukul 4:30 nanti saya ke sini. Ya apa caranya? Mulai pukul 12 tadi. Ngembung mawon, golek kopi napa? Belanja nang supermarket atau yang lain sampai 4:30. Dia kan beriman dengan ayat ini, Pak. Akhirnya dia kembali. Tapi ayat ini menyatakan gini. Pertama huwa azkalakum. Yang demikian itu mensucikan kamu. Itu lebih bersih jiwamu. Artinya bisa menerima gitu. Ya Allah, inilah ujian saya. Saya akan terima ya Allah karena saya percaya dengan pelajaran yang Kau berikan di surat An-Nur ini. Maka saya tidak akan memaksa untuk masuk ke dalam rumah itu. Saya akan keluar ya Allah. Dan nanti pukul 4:30 saya akan kembali. Bersih hatinya, Pak. Mboten sakit, nggak ada gilah di dalam hati, nggak ada getem-getem ambek pembantu, karena pembantunya nggak tahu, betul ya? Tapi Allah niki di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu alimun, maha mengetahui. Artinya begini, diketahui oleh Allah hatimu, apamu gremeng apa ikhlas, nek gremeng walaupun dia beriman pada ayat ini tapi gremeng, ambek melaku tapi gremeng, telek arek-arek iki dikekno omah awak teko digongkon mulai senasibe awak, Allah maha tahu Bapak. Ngono ku jenenge gremeng. Tapi kalau ya Allah memang peraturannya seperti itu, oleh karena itu saya terima dengan ini. Nah, ini cara yang baik. Sehingga adabnya bagaimana? Adab minta izin ini. Hendaklah orang minta izin itu berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, walaupun itu rumahnya anak. Karena rumah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rumah, bukan rumahmu. Apalagi rumahnya orang lain. Gak oleh nang tengah pintu ini terus deloki kabeh omah-omah iki. Nang jerone balik ku opo ae, gak oleh. Hal ini dimaksudkan agar dia tidak mengarahkan pandangannya kepada tempat-tempat yang tidak halal baginya untuk dilihat pada rumah orang tersebut. Atau sesuatu yang dibenci oleh si pemilik rumah kalau dia mengarahkan penglihatannya kepada suatu itu. Karena sesungguhnya minta izin itu disyariatkan sebetulnya untuk menjaga pandangan. Ono enggak iso nrimo lho Pak tamu niku begitu masuk rumah ono asin didelok kembang-kembang dicekeli ngoten. Bupat-bupat itu dibukai. Enten nggih? Model ngoten ya. Gurung dipersilakan masuk niku goleki kamare. Yo kasurmu yo waduh kok apik yo. Lho, gak diperkan. Ngoten niku kira-kira sing duwe omah ya lho, Pak. Gremeng Pak Bu. Katene ditolak iku tamu. Gak ditolak iku tamune nyekeli sembarang ngoten. Kadang-kadang tamu kalau nggak ngerti iso kuah kunci, kuah lode diincipi ya Bu. Oke. Nang pawon. Oh, nek sing model ngoten niku. Jare malah wis kancaku dhewe ae, anakku dhewe ae. Gak awal ya, Bu. Harus minta izin itu. Memalingkan wajah ke arah kanan. Ini ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Bus. Beliau berkata, apabila Rasulullah SAW
mendatangi kediaman suatu kaum, beliau tidak menghadap ke arah pintu rumah dengan wajahnya. Akan tetapi beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan atau ke arah kiri dan berkata, Assalamualaikum. Jadi adabnya tadi minta izin atau berikan salam. Itu tidak langsung menghadap di tengah pintu, tapi di sebelahnya pintu kanan atau sebelah pintu kiri yang tidak menghadap ke sana. Assalamualaikum. Hal itu dikarenakan rumah kediaman di saat itu belum memiliki penghalang seperti daun pintu. Kalau ada daun pintunya, ya kita menghadap pintu, tapi kan enggak menghadap gitu kan nggak melihat ke dalam. Mboten dingki itu kok pinggir-pinggirnya itu nih krepiak-krepiak dibuka ditinggiin wonge gurung kepethuk. Nggak boleh. Niki satu panduan ya, panjenengan pirsan ini salah satu di antaranya. Cara bertamu menurut syariat Islam itu Bapak sekalian, orang yang mencintai karena diperintah oleh Allah seperti itu, kalau kita melaksanakan seperti tadi, memberikan salam kemudian tidak melihat-lihat ke dalam, Allah cinta kepadanya. Orang itu kalau sudah dicintai Allah, namanya Allah cinta loh, mesti tempatnya baik, nggak lain dengan yang dimurkai Allah. Nah, berarti tidak menghadap ke dalam. Kalau diketuk dengan kuku ini kira-kira kerungu, kecuali seng ya, seng tok 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 dengan kuku. Artinya begini Bapak, kalau ngeduk jangan keras-keras, walaupun tidak dengan kuku, seperti yang penting yang dalam itu dengar. Tapi kalau ada bel ya belnya itu yang ditombol. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini sebutkan dilarang memandang ke dalam rumah akibat memandang ke dalam rumah yang bukan miliknya tanpa izin. Meminta izin itu tidak disyariatkan kalau bukan karena pandangan. Barang siapa yang telah berlebihan untuk memandang kepada apa-apa yang tidak dihalalkan baginya dengan tanpa izin, lalu kedua matanya dicungkil, maka tidak ada kisos dan denda padanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis marfu'. Barang siapa yang dengan sengaja menengok atau memandang ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka halal baginya untuk mencukil matanya. Berarti motoe dicukil itu gak ono hukum qisas Pak Bu. Oleh ngopo? Deloki jerone omahe wong. Hadis sahih riwayat Muslim. Mengintip sekarang. An Sahl ibnu Sa'di as-Sa'idi akhbarahu anna rajulan ittala'a fi jihrin fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midri yahukku bihi ra'sahu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau a'lamu annaka tangzuruni la ta'antu bihi fi ainaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal idhinu min ajlil basari. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki mengintip pada lubang pintu Rasulullah di omahe ana bolongane ngeten diintip ngeten. Ketika itu Rasulullah membawa sisir yang beliau gunakan untuk menggaruk kepala. Sisir. Pada waktu itu Rasulullah SAW melihat orang itu sing ngintip dia. Beliau bersabda, seandainya aku tahu engkau memandangku, tentu aku tusukkan sisir ini ke matamu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya disyariatkan minta izin itu memasuki rumah hanyalah untuk menghindari penglihatan. Sama ngoten Pak Bu. Nah saiki misalkan awake dhewe sudah mendapatkan pelajaran dari hadis ini, kalau kita bertamu terus ngintip-ngintip berarti lali ambek hadisnya. Lali ambek pelajarannya. Karena itu kita tidak boleh melihat barangnya orang di dalam itu. Di dalam hadis lain disebutkan an Anas bin Malik anna rajulan ittala'a min ba'di hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ilahi bimisqasin au masakiso faka'anni zuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahtalihi liyat anahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di kitab hadis nomor 2157 dari Anas bin Malik bahwasanya seorang melongok dari salah satu bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak menghampirinya. Teko ngeten karena ada yang melihat dari bilik itu. Dengan membawa anak panah bermata lebar. Napa anak panah niku tumbak ya. Menghampiri orang sing ndelok teko bilike mang dengan membawa panah bermata lebar, anak panah bermata lebar. Wong sing dengkek niku wau menceritakan ngene, aku seakan-akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengintai hendak menikamnya. Sama ngoten Bapak. Karena melongok-longok ngene nih. Gak oleh. Lek wong sing dioman iku sabar ya gak apa-apa wonge, tapi kita kena hukum. Karena Rasulullah menyatakan seperti ini gitu. Di hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila seorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya. Waktu saya banterit, ketepil matanya tercungkil, maka tidak ada dosa bagi kamu. Sampai ngoten nggih. Padahal gepuk tak niku wis dosa lho. Kita membuat tepil matanya cerut metu sampean motone. Wong gak mati, tidak dosa. Karena orang itu menengok-nengok, melihat-lihat ke dalam rumahmu tanpa izin, kecuali diizinkan. Wah, burungmu ini baik yang diizinkan. Umum gong niku di belakang itu banyak itu. Ah, boleh. Boleh, Pak Bu. Tapi kalau tanpa diizinkan kemudian dia melihat-lihat burung itu kemudian ke dalam, gak boleh itu Pak. Ini kalau dilakukan seperti itu dosa karena dilarang. Ada lagi hadis yang
panjang Pak Bu. Dari Yasar bin Sa'id, ia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku sedang duduk dalam majelis orang-orang Ansor di Madinah. Lalu tiba-tiba Abu Musa datang dengan ketakutan. Kami bertanya, kenapa kamu kok seperti itu ketakutan? Ia menjawab, Umar menyuruhku untuk datang kepadanya. Aku pun datang. Di depan pintunya Umar, kan diminta datang ke Umar. Sampai datang di pintu Umar itu, aku mengucapkan salam 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Maka aku kembali, artinya tidak meneruskan. Tetapi ketika bertemu lagi, ia bertanya, ketemu Umar ya, bertanya, apa yang menghalangimu kamu datang kepadaku? Kono tak kok nang omah sih. Apa yang menghalangi kamu datang kepadaku? Lah wong kan mulai gak itu bertamu. Mulai wis salam 3 kali ndak dijawab, nggak ada jawaban, mulai. Maka aku menjawab, aku telah datang kepadamu wahai Umar. Aku mengucap salam 3 kali depan pintumu. Setelah tidak ada jawaban, aku kembali. Apa? Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali dan tidak mendapatkan jawaban, maka hendaklah ia kembali. Iso nglakoni lho. Hadis ini riwayat Muslim. Bisa nggak melakukan? Kalau itu rumahnya mertua ngono kira-kira. Apa langsung mlebu beleng ngono ae? Terus goleki sego terus mangan segoe mertuane. Terus anjane mertua kan deket ya. Orang tua juga dekat. Apa lek kita bertamu ke orang tua terus masuk begitu saja tanpa memberi salam atau memberi salam Assalamualaikum langsung mlebu? Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Islam mengatur. Diatur begini ini supaya apa? Selamat untuk kita, kan? Supaya kita selamat, tidak sembrono, kan? Jadi Allah mengatur. Quran itu sama mengatur cara ini bertamu. Luar biasa. Hanya manusia ini yang karena tidak mempelajari Al-Quran, maka yang terjadi dia nggak lupa, betul. Akhirnya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Kadang-kadang orang tamu meksa mlebu. Kalau dalam hadis kan Rasulullah menyatakan tidaklah beriman pada Allah dan hari akhir kalau ada orang yang tidak memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim, ono sing dhaifahu, ono sing jarahu, maka hendaklah kamu memuliakan tetanggamu. Ono sing dhaifahu, hendaklah kamu memuliakan tamumu. Tamu itu kalau sudah dimasuk dipersilakan masuk, wajib Pak Bu, wajib dihormati. Tapi kalau belum masuk, kita belum menerima, tidak apa-apa. Misalkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau bertamu ke panjenengan. Waduh, saya repot ini, ada yang saya kerjakan. Bijeng mawon panjenengan mriki. Boleh nggak seperti itu? Boleh.
Karena dia punya hak, seperti di surat 24 ayat 28 tadi. Wa idza qila, apa dikatakan kepadamu, irji'u. Kalau dikatakan kembalilah kamu, maka hendaklah kamu kembali. Bapak Ibu sekalian, wah ketoke berat kalau kita melaksanakan. Tapi kalau orang itu beriman, tidak ada rasa berat. Saya ini bertamu saja pada saudara kita. Biasanya awake dhewe nang ngene dulure dhewe ngono, piye napa? Wah, assalamualaikum, belang langsung. Kerupuknya langsung dipangan, Pak Bu. Kerupuk no toples lho dibuka langsung dipangan. Wong lho jeneng kamar kecil. Ada enggak seperti itu? Kita tidak, jangan kita membiasakan seperti itu. Kita mengikuti hukum yang diberikan oleh Allah. Karena Allah memberikan pedoman kepada kita seperti di surat Al-Ahzab itu, Pak. Surat 33. Itu ada di ayat 36. Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Ini kalau diartikan ini, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Niku wau mboten? Niku wau ketetapan Allah mboten? Ketetapan. Kalau dari hadis Rasulullah berarti ketetapan sinten? Rasul. Maka orang mukmin dan mukminat tidak patut, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Gak oleh, Pak Bu. Gak oleh boleh hukum lain, kan? Betul? Gak boleh mencari hukum lain. Kalau sudah Allah menetapkan hukumnya, Rasul menetapkan hukumnya, bagi orang mukmin dan mukminat tidak patut, Pak Bu, mencari pilihan yang lain. Ancaman Allah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Faqad dhalla dhalalam mubina. Nih di surat 33 ayat 36 menyebutkan seperti itu. Karena itu kalau kita menjadi orang yang mukmin mukminat, apa yang diberikan oleh Allah kita taat, Bu. Jangan sampai menentang. Kalau menentang mesti resiko dalam hidup. Tunggale berkata terhadap orang tua. Ayatnya kan muni ngeten. Di surat 17 ayat 23 itu kan Allah menyatakan ngeten. Di tengah-tengah ayat. Oke. Terus si Allah ngeten. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara kamu, di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma ufin. Kalau mereka sudah berumur lanjut kemudian dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan taqul lahuma uf. Jangan mengatakan kepadanya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Lalu perintahnya apa? Wa qul lahuma qaulan karima, dan
berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Bapak di sini, Bapak Ibu di sini katakan fala takul. Fala niku artinya maka janganlah. Ojo pisan-pisan kowe muni nang wong tuamu. Wong tuwek dikandani anak gak kenek. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Lek ana wong muni mengatakan seperti itu, sampai niki tuwek tapi gak ngerti tuweke. Berarti mengatakan apa nih? Dia dosa besar, Pak. Karena melanggar ayat ini. Allah menyatakan jangan, terus dilakukan, melanggar, dosa besar. Tapi begini ini, Pak Bu, apakah sadar enggak di antara orang-orang atau dari kita ini, sadar enggak kepada orang tua seperti itu? Kadang-kadang enggak sadar, Pak Bu. Anjane wong tuane kadang-kadang yang ndablek ngoten. Wong tuane ku ndablek anjane. Ndablek pokoke gak manut belas lho. Anake sampe gregeten. Tapi sak greget-gregetane anak, fala takul. Pisan-pisan kowe aja muni lahuma ufin pada kedua orang tuamu perkataan Soalnya ayat ini enggak disebutkan kecuali wong tuamu ndablek mboten-mboten. Tidak ada. Bahkan orang tua saja kalau mengajak berbuat syirik tidak boleh taat, Pak Bu, pada orang tuanya. Sing mengatakan tidak boleh taat kepada keduanya itu Allah. Tapi bukan berarti kalau tidak taat terus disenggrang-senggrang mboten. Kowe aja melok wong tuamu. Tetapi Allah mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan baik. Tetap padahal kejak syirik, Pak. Itu dikisahkan oleh Allah di dalam Quran surat Luqman surat 31. Di situ disebutkan nih ayat 15. Wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, dan pelajaran seperti itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Lo gak oleh. Tetapi Allah menyatakan dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dipergauli dengan baik. Nah, itu di ayat ini menyatakan Rasulullah pernah memberitahukan kepada kita dari Jabir bin Abdullah qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'autu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza qultu ana qala fa kharaja wa huwa yaqulu ana Mudah. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku datang mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyapa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Man hada? Siapa lagi? Aku menjawab, saya. Takut, siapa ini? Saya. Enten nggih, tamu sing model ngeten. Nggih. Pomone nang omahe anak ngoten. Sinten niku? Aku, Nduk. Lek anake kenal gak ada masalah.
Tapi katakan aku nduk, iku gak bener wian. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar seraya mengucap ngeten, aku, ngeten. Napa niku jenenge? Napa? Rasulullah muring-muring. Kok nek ditakoni jawaban identitasmu. Sinten niku? Ibu, nduk. Nah, itu bukan aku. Terus. Sinten niku? Ayah. Ayah, nduk. Oh, ayah. Wis seru. Ayah yo sapa maneh kana maneh. Mosok ayah loro ya mboten. Wis itu. Ayah yo wis ayah. Bukakno pintune. Jadi mengatakan saya ketika ditanya pemilik rumah, siapa ini? Gak oleh mengatakan apa saya, gak oleh. Ini Pak Bu, ada lagi dari Anas bin Malik, dia berkata, pintu kediaman Nabi diketuk dengan menggunakan kuku. Ini kau. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan adab ini dilakukan oleh para sahabat sebagai gambaran adab yang tinggi. Di kitab Fathul Bari di juz 2 ayat di halaman 38 itu nyebut ini adalah adab yang terpuji bagi siapa yang berada di dekat pintu. Adapun yang jauh dari pintu sehingga suara ketukan pintu dengan kuku tidak terdengar jelas Bapak. Maka sebaiknya mengetuk pintu lebih keras lagi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oh gak ambek patu tok gak ngoten Bapak. Dan di hadis riwayat Muslim Rasulullah juga mengatakan dari Abu Hurairah, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Kalau bertentamu dengan tetangga atau menjadi tetangga, Rasulullah menyatakan tidak akan masuk surga siapa yang tidak aman tetangganya dari bahaya kejahatannya. Kadang orang itu duwe tanggane duwe ingon-ingon mentoknya rekah dadi akeh. Dadak tanggae gak iso nrimo. Mentoknya diracun lho. Dikai jagung tapi diracun, akhirnya mati kabeh sak. Nggih. Nah, itu namanya tidak nyaman dengan tetangganya. Maka orang tersebut namanya mengganggu tangga. Orang itu kalau tidak tobat pada Allah tidak akan masuk surga. Terus ya? Dan masih yang lain nih, satu lagi saya sebutkan, memasuki rumah yang tidak ada penghuninya. Bagaimana caranya? Nah, surat An-Nur ayat 29. Niki nyebutaken ngeten. Laisa alaikum junahun antadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubdu wa ma taktumun. Tidak ada dosa atas kamu, berarti oleh memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, berarti rumahnya kosong, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi mlebu metu nang omahe wong sing gak dinggoni apa-apa Bang. Misalkan kepingin kencing ya, kau tempat yang lain, nah rupanya ono omah kosong. Terus kita masuk ke dalam WC-nya, ya terus buang air kecil, gak apa-apa, gak dosa. Cuma saru ya. Iku lho gak melok duwe omah kok di kebon. Tapi gak dosa iki lho sing penting kok.
enggak dosa. Daripada ngatar pinggir dalan ngoten. Nggih, enten sing ngatar ngoten nggih. Kadang-kadang di sore asem. Makanya ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, jika salah seorang dari kalian minta izin sampai 3 kali dan tidak dijawab baginya, maka hendaklah ia pulang. Iku sing dilakoni oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Demikian Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini menjadikan kita semakin sempurna iman kita, semakin kuat sehingga menjadi orang yang dipimpin oleh Allah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.